Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Jagaraga. Perang Jagaraga merupakan perang yang terjadi antara Belanda dengan Kerajaan Bali pada tahun 1849. Pada tanggal 8 Juni 1848, Belanda mulai mengadakan serangan terhadap daerah Jagaraga dengan menghujankan tembakan-tembakan meriam dari pantai Sangsit. Bagi Belanda, pantai Sangsit harus dikuasai dan dipertahankan sebab Sangsit merupakan salah satu pantai yang masih bisa digunakan sebagai penghubung antara Bali dengan Batavia. Di samping itu, penduduk Sangsit dengan mudah dapat dibina agar membantu pemerintah Belanda. Dalam ekspedisi Belanda yang kedua ini, Belanda telah mempersiapkan pasukannya secara matang. Dalam ekspedisi ini, pasukan militer Belanda diangkut oleh kapal-kapal perang sebanyak 22, seperti kapal perang Merapi, Agro, Etna, Ana, Air Flag, Ambonia dan Galen, dan sebagainya. Masing-masing kapal perang itu dilengkapi dengan persenjataan yang berupa meriam dan persenjataan lainnya. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah I Gusti Ketut Jelantik. Kekalahan Belanda dalam ekspedisinya yang pertama ke Bali benar-benar di luar dugaan. Belanda menjadi marah dengan diundurkannya serangan balasan pada tahun 1848. Seorang perwira Belanda bernama Rochusen menulis kepada Jenderal van der Wijk bahwa jika ia diharuskan menjabat terus pangkatnya yang sekarang, ia tidak mau beristirahat sebelum dapat memusnahkan Jagaraga. Dengan gugurnya Patih Jelantik, maka berhenti pulalah perlawanan Jagaraga terhadap pasukan Belanda. Dalam serangan ini, dengan mengadakan pertempuran selama sehari, Belanda telah berhasil memukul hancur pusat pertahanan dari Laskar Jagaraga, sehingga secara politis, benteng Jagaraga secara keseluruhan telah jatuh ke tangan pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 19 April 1849. Dengan jumlah korban di pihak Jagaraga kurang lebih 2.200 orang, termasuk 38 orang pedanda dan pemangku, lebih 80 orang gusti, serta 83 pemekel. Sedang di pihak Belanda menderita korban sebanyak kurang lebih 264 orang serdadu bawahan maupun tingkat yang lebih tinggi. Latar belakang terjadinya peperangan Jagaraga. Di Bali terdapat hukum tawan karang, yaitu hukum yang memberikan hak kepada kerajaan di Bali untuk merampas kapal-kapal yang terdampar di perairan Bali dan seluruh isinya termasuk anak buah kapal sebagai aset mereka. Hukum tawan karang tetap saja dilakukan oleh rakyat Buleleng sepanjang pesisir, bahkan sering mengganggu pelayaran Belanda. Pada 1841, Belanda mengadakan suatu perjanjian dengan Raja Buleleng, di mana hukum tawan karang tersebut tidak berlaku kepada kapal-kapal Belanda. Pada tahun 1844, perjanjian tersebut dijalankan. Pada tahun itu juga, ketika sebuah kapal milik Belanda terdampar di Bali, kapal itu dirampok, dan protes atas perlakuan itu diabaikan, yang berarti penguasa Bali melanggar kesepakatan, sehingga pemerintah kolonial Belanda di Jawa tak bisa lagi mentoleransi dan melancarkan ekspedisi. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari kapal Belanda yang terdampar di Bali. Latar belakang dari kerajaan Buleleng adalah Patih Jelantik tetap pada pendiriannya semula, yaitu bertekad mengusir Belanda dari wilayah kerajaan Buleleng. Untuk mewujudkan keinginan ini, Patih Jelantik mempersiapkan desa Jagaraga sebagai pusat kegiatan untuk mencapai maksudnya. Namun, tindakan-tindakan serdadu Belanda merampas ibu kotanya, merampok rumah-rumah rakyat menimbulkan dendam pada rakyat Buleleng. Maka Patih Jelantik secara rahasia telah mengirimkan mata-mata untuk mengetahui kegiatan serdadu Belanda di Pabean dan kemudian mengambil kesimpulan bahwa Belanda
telah mempersiapkan suatu penyerangan besar-besaran terhadap Jagaraga. Karena itu, Patih Jelantik memutuskan memperkuat Jagaraga dalam sistem perbentengan, kekuatan laskar, dan persenjataan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari Patih I Gusti Ketut Jelantik dari Kerajaan Buleleng. Kronologi Peperangan Jagaraga I. Maret 1848, sebelum Belanda melakukan penyerbuan secara langsung, pemerintah Belanda mengirim utusan ke Buleleng. 27 April 1848, pemerintah Belanda dengan resmi mengumumkan perang terhadap Raja Buleleng. 6 Juni 1848, armada ekspedisi Belanda yang kedua sudah merapat di pantai Sangsit. Ekspedisi ini diangkut oleh suatu kapal armada perang yang terdiri atas 22 buah kapal perang. Masing-masing kapal dilengkapi meriam-meriam dan persenjataan lainnya. 8 Juni 1848, serdadu Belanda mendarat di desa Sangsit dan terus melakukan serbuan-serbuan di bawah perlindungan tembakan meriam dari atas kapal. Serdadu Belanda terbagi atas 4 divisi. Akhirnya terjadi pertempuran sengit di desa Bungkulan dan sekitarnya. 9 Juni 1848, Mayor Sorg berusaha menguasai Bungkulan menuju desa Jagaraga dan bermaksud memukul langsung pusat pertahanan Patih Jelantik. Sore harinya, sisa-sisa serdadu Belanda berhasil mencapai pantai desa Sangsit dan langsung menuju ke kapal. 20 Juni 1848, seluruh ekspedisi Belanda kembali ke Jawa. Kemenangan mutlak berada di tangan Laskar Jagaraga berkat kepemimpinan Patih Jelantik dan bersatunya laskar dengan rakyat. Kronologi Peperangan Jagaraga II. 14 April 1849, armada perang Belanda sudah mendarat di tepi pantai desa Sangsit. 15 April 1849, pagi-pagi buta, Patih Jelantik dengan diikuti oleh laskarnya sekitar 10.000 orang berangkat ke Singaraja, pura-pura untuk berunding dengan Jenderal Michels. Selanjutnya, lambung barat benteng induk Jagaraga jatuh ke tangan Belanda, dengan korban yang sangat besar di pihak Laskar Jagaraga. 16 April 1849, benteng induk Jagaraga jatuh ke tangan serdadu Belanda yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel De Brauw, dengan korban besar di pihak Jagaraga. 20 Mei 1849, benteng Kusamba diserang oleh pasukan Belanda yang bergerak dari pelabuhan Padang Bayi. 25 Mei 1849, malam hari menjelang pagi tiba-tiba perkemahan Belanda diserang oleh pasukan istimewa yang sengaja dikirim dari Kelungkung. Dalam penyerbuan ini, Laskar Kelungkung berhasil menembak Jenderal Michels. Letnan Kolonel Van Swieten memerintahkan seluruh armada kembali ke Jawa. Kematian Sang Jenderal merupakan kemenangan yang gemilang bagi Kerajaan Kelungkung karena sekaligus mengusir Belanda dari wilayah Kerajaan Kelungkung. I Gusti Ketut Jelantik menjadi pemimpin dalam perlawanan terhadap invasi Belanda ke Bali. Perlawanan tersebut terjadi beberapa kali di Bali Utara selama tahun 1846, 1848, dan 1849. Ucapannya yang terkenal ketika itu ialah, "Apapun tidak akan terjadi selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini." Pada tahun 1849, ia melarikan diri dari serangan Belanda di Buleleng. Dengan penguasa Buleleng, ia melarikan diri ke sekutu Karangasem, tetapi ia akhirnya terbunuh oleh pasukan Lombok, sekutu Belanda. Perang ini berakhir sebagai suatu puputan. Seluruh anggota kerajaan dan rakyatnya bertarung mempertahankan daerahnya sampai titik darah penghabisan. Namun akhirnya ia harus mundur ke Gunung Batur, Kintamani, dan pada saat itulah perjuangannya harus gugur. Setelah ia wafat, perjuangan raja-raja Bali mulai mengalami kemunduran.
seluruh Bali dapat dikuasai dengan mudah. Hanya Bali Selatan saja yang masih melakukan perlawanan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari I Gusti Ketut Jelantik. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.